Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjizul mubarrat. Wassalatu wassalamu ala afdhalil kainat Sayyidina wa nabiyina Muhammad khatimur risalat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiri saat. Amma. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang melimpah, di antaranya nikmat manisnya iman, nikmat mulianya Islam, dan nikmat bisa berkumpul di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak terlupakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan hadis yang bertemakan kendalikan diri ketika emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini Imam Al-Munawi rahimahullah berkata, makna hadis ini, orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika marahnya sedang bergejolak, dan dia mampu melawan dan menundukkan hawa nafsunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin, dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsunya. Ada dialog singkat antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang yang meminta nasihat tentang sifat yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali menjawab dengan tegas, yaitu janganlah engkau marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta nasihat pada beliau. Orang itu berkata, "Berilah wasiat kepadaku ya Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian orang itu mengulangi berkali-kali meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Jamaah subuh, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri petunjuk kepada orang yang sedang marah untuk melakukan sesuatu yang bisa meredakan kemarahan dan emosi dengan bacaan ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Sulaiman bin Surat, beliau berkata, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya, maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Quran Allah menggambarkan ciri orang yang berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 134. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yudhibu ghaidha qulubihim wa yatubullahu 'ala man yasha wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang-orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-15. Jamaah subuh Masjid Darul Abror yang dimuliakan Allah, tiada suatu daya dan upaya yang dapat mengubah takdir kecuali doa hambanya. Alangkah baiknya kita berdoa dan bermunajat kepada Allah, meminta ampunan dan mohon rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Darul Abror, dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.